Kisi-kisi soal tes tertulis seleksi PPS pada pemilu tahun 2024. Bagian 2. Soal nomor 21. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas pemungutan kecamatan. B. Panitia pemungutan kecamatan. C. Panitia pemilihan kecamatan. D. Petugas pemilihan kecamatan. E. Panitia pemilu kecamatan. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 22. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan. B. Kantor polsek kecamatan. C. Pendopo kecamatan. D. Ibu kota kecamatan. E. Ibu kota desa kelurahan. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 23. Berapa lama masa kerja PPK? A. Paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. B. Paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. Paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. D. Paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. E. Paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 24. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan. B. 2 bulan. C. 3 bulan. D. 4 bulan. E. 5 bulan. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 25. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa? A. Saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Kota. B. Tim sukses pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan. C. Tim kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Kota. D. Panwaslu Kabupaten Kota dan KPU Kabupaten Kota. E. Parpol peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten Kota dan KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 26. Berapa jumlah anggota PPK? A. 3 orang. B. 5 orang. C. Minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. D. Sebanyak-banyaknya 5 orang. E. 7 orang. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 27. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK di bawah ini, kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. B. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. D. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. E. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 28. Dalam pemilihan umum kepala daerah,
Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat. A. 2 hari setelah hasil rekapitulasi. B. 3 hari setelah hasil rekapitulasi. C. 4 hari setelah hasil rekapitulasi. D. 5 hari setelah hasil rekapitulasi. E. 6 hari setelah hasil rekapitulasi. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 29. Apa kepanjangan nama dari PPS? A. Panitia pemungutan suara. B. Petugas pemungutan suara. C. Petugas pemilihan suara. D. Panitia pemilihan suara. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 30. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? A. PPS. B. PPK. C. KPU Kabupaten Kota. D. KPU Provinsi. E. KPU. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 31. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan. B. 2 bulan. C. 3 bulan. D. 4 bulan. E. 5 bulan. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 32. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini, kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Membentuk KPPS. C. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. D. Mengumumkan daftar pemilih. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 33. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara, DPS, dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua KPPS. B. Ketua PPS. C. Ketua PPK. D. Ketua KPU Kabupaten Kota. E. Ketua KPU Provinsi. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 34. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya? A. 5 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. B. 7 orang, kelompok penyelenggara pemilihan suara. C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. D. 5 orang, kelompok panitia pemungutan suara. E. 7 orang, kelompok panitia pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 35. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS di bawah ini, kecuali A. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan. C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 36. Tugas Ketua PPK di bawah ini, kecuali A. Memimpin kegiatan PPK.
B. Mengawasi kegiatan Panwascam. C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK. D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik. E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 37. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK. B. Menerima pendaftaran calon PPK. C. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK. D. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. E. Melakukan wawancara calon anggota PPK. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 38. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal berapa? A. Pasal 51. B. Pasal 52. C. Pasal 71. D. Pasal 72. E. Pasal 81. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 39. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN di bawah ini, kecuali A. Warga negara Indonesia. B. Berusia paling rendah 20 tahun. C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. E. Tidak menjadi anggota partai politik. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 40. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari A. KPPS. B. PPK. C. KPU Kabupaten Kota. D. Panwaslu Kecamatan. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A.